5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga SMK Negeri 1 Surabaya, selamat pagi. Berbahagia sekali pada hari ini kita akan bincang-bincang tentang Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana yang memang pada periode ini nanti akan berganti dari Ibu Lili Kurniati SPD kepada penerusnya. Nah, di sini ada satu kandidat calon wakil kepala sekolah bidang Sarpras, yaitu Bapak Sabto Agung Nugroho. Selamat pagi Pak Sabto. Selamat pagi Pak Sidik. Pak Sabto, kita sedikit bincang-bincang tentang SMK Negeri 1 Surabaya. Pak Sabto, ada berita yang hebat, menarik sekali pada pagi hari ini, masih sangat hangat Pak Sabto, yaitu alhamdulillah SMK Negeri 1 Surabaya terpilih menjadi sekolah pusat keunggulan pemadanan lagi, ini yang luar biasa. Nah, terkait dengan itu Pak Sabto, otomatis nanti mesti berimbas kepada keurusan kesarana prasaranaannya. Pak Sabto, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama Pak Sabto, aslinya gitu Pak Sabto, apa yang menyebabkan panjenengan kok mencalonkan di wakil kepala sekolah urusan Sarpras ini? Monggo. Baik, Pak terima Sabto. kasih Pak Sidik. Yang jelasnya saya merasa terpanggil untuk mengabdikan diri ya. Kalau boleh sedikit saya bercerita, saya di sini sudah 28 tahun. Wah, cukup lama. Cukup lama sekali. Jadi sudah 12 kepala sekolah. Dan itu tidak banyak sekali dinamika yang ada terjadi. Yang mana saya ingin mewujudkan impian daripada Bapak Ibu semuanya untuk mempunyai sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas. Di mana sarana prasarana adalah hal yang penting untuk dapat memfasilitasi sumber daya manusia, kurikulum, dan juga siswa yang baik, serta semua unsur yang terkait di dalam proses belajar mengajar. Di mana SMK Negeri 1 Surabaya itu nanti menjadi sekolah pusat keunggulan pemadanan yang lebih profesional dan berkualitas. Begitu. Pak Sabto, kan tantangannya hebat sekali Pak Sabto. SMK Negeri 1 Surabaya ini SMK hebat, SMK kuat Pak Sabto ya. Keunggulan apa Pak Sabto yang panjenengan miliki sehingga dengan memberanikan diri untuk bisa menjadi bagian pengembangan SMK 1 Surabaya? Bicara masalah keunggulan itu relatif memang ya. Yang jelasnya saya hanya punya optimis dan berdedikasi untuk bisa melayani warga SMK Negeri 1 Surabaya dengan baik. Kata kuncinya optimis. Optimis ya. Dan akan semaksimal mungkin ya. Terkait sarana prasarana di SMK 1 Surabaya itu akan lebih bagus ya. Kemudian di mana sekolah ini sekarang sudah menjadi sekolah pusat keunggulan pemadanan. Maka mau tidak mau diperlukan orang yang optimis dan berdedikasi tinggi agar sekolah ini benar-benar menjadi sekolah pusat keunggulan yang diharapkan sarana prasarananya bisa naik kelas dan berkualitas. Bahkan saya optimis sekolah ini nanti sarana prasarananya akan terbaik di Jawa Timur dan bahkan se-Indonesia. Oke, hebat, luar biasa. Kemudian ada juga perubahan sarana prasarana harus nampak signifikan. Betul. Ya, Bapak Ibu dan semua warga sekolah ini akan merasakan nyaman di sekolah, dan pastinya kalau sekolah ini menjadi lebih bagus, lebih baik, otomatis kesejahteraan Bapak Ibu juga akan lebih bagus. Itu saja. Terus komitmen panjenengan kan begini Pak Sabto, kalau jenengan nanti terpilih menjadi wakil kepala sekolah urusan Sarpras, jabatan itu akan mempengaruhi juga waktu panjenengan. Akan sangat mungkin iki wis wayahe mulih ternyata kok isu urung iso mulih, atau iki sik ning omah ternyata wis harus ngurusi urusan sekolah. Nah, gimana komitmen panjenengan tentang itu? Ya. Komitmen tentu akan mempunyai resiko dan tantangan ya yang harus dihadapi, dan kita mempunyai komitmen untuk
semuanya itu dikerjakan dengan hati. Dan karena dengan hati itu semuanya tidak akan menjadi beban, ya. Dan itu sebuah resiko sebagai waka. Karena harus komit untuk memberikan pikiran, energi, waktu demi sarana prasarana dan fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya. Untuk itu kita harus benar-benar bisa mengatur jadwal agar semuanya itu bisa berjalan dan bersinergi satu dengan lainnya. Dan yang utama adalah menjadi tugas kami yaitu melakukan pelayanan kepada semua warga sekolah. Terima kasih. Baik, kuncinya kerja dengan hati. Berarti tambahnya harus ikhlas. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja apa lagi ya? Amanah gitu ya. Tentang tadi Pak, bahwa waktu jenengan nanti masih akan banyak tercurahkan di sekolah Pak. Risiko, tidak apa-apa ya. Risiko sebuah tantangan. Oke, salah satu perwujudan dari ikhlas tadi. Oke, terima kasih. Pak Sabto, masih ada beberapa pertanyaan Pak Sabto. Pak Sabto, kalau nanti jenengan terpilih, kira-kira apa yang panjenengan akan segera lakukan? Jadi mungkin tahap untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya apa? Terima kasih. Apabila Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugas ini, saya akan melaksanakan tugas ini, amanah ini dengan sebaik-baiknya. Yang jelasnya kami akan bersinergi dan tetap berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dan menerima masukan dan saran dari semua pihak guna peningkatan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Surabaya sebagai sekolah pusat keunggulan pemadanan. Kemudian juga kami akan memperhatikan pelayanan utama terhadap sarana prasarana yang lebih baik dan memastikan semua berjalan sebagaimana fungsinya dan pelayanan cepat dan tepat. Dan yang terakhir ini penting juga, kami akan memperhatikan kesejahteraan dari Bapak Ibu sekalian. Kesejahteraan penting itu Pak. Pak Sabto, biasanya begini Pak, nanti dari unsur-unsur yang di bawahnya waka ya, terus minta ini, alah kok nggak dituruti, gimana kira-kira dengan hal-hal yang seperti itu Pak? Wis jalo sudah lama minta kok sampai saiki gurung diwujudkan. Nanti masih ada Pak, monggo gimana? Itu adalah bagian dari kami, tugas kami untuk kami bisa melayani. Dan yang selama ini memang kita rasakan, ya, lama sekali untuk penanganan itu. Dan kami punya prinsip gerak cepat. Semua masalah-masalah itu bisa segera terselesaikan, ya. Jadi satu hari masalah sehari itu kalau bisa segera terselesaikan, diusahakan. Dan kami akan segera melakukan pembenahan dan juga evaluasi terhadap langkah-langkah kerja kami. Kata kuncinya adalah cepat, tepat. Baik, Pak Sabto, Pak Sabto mesti punya pandangan, punya visi, ya, punya pandangan, punya visi khusus panjenengan kalau menjadi bagian dari manajemen sebagai wakil kepala sekolah bidang Sarpras. Visi jenengan gimana Pak? Visi saya sudah saya cantumkan di atas tadi, ya. Namun berbicara masalah visi dan misi, sekolah yang unggul tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana prasarana yang unggul. Dan jelasnya kami akan berkomitmen dan mendukung 100% program sekolah dalam terlaksananya visi misi tersebut. Dan dengan mewujudkan apa yang menjadi program sekolah, kami akan selalu berbenah dan melakukan evaluasi demi kelancaran pengelolaan sarana prasarana yang unggul sehingga semuanya tetap terkontrol sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik, cukup. Pak Sabto, ini kan kompetisi Pak Gi. Kecil-kecilnya tuh ya kompetisi. Kenapa kompetisi? Karena kan ada pemilihan. Komitmen jenengan bagaimana Pak tentang dua kemungkinan nanti? Kan bisa saja terpilih sebagai wakil kepala sekolah bidang Sarpras atau belum. Nah, komitmen jenengan gimana? Komitmen saya apapun yang menjadi tugas saya akan tetap melaksanakan dengan baik. Gitu aja. Gitu ya. Baik, Pak Sabto, ini ada satu tambahan pantun. Monggo, barangkali sudah siap dengan pantunnya. Membeli sapu ke Surabaya,
terlanjur ke Mojokerto. Ya. Jika ingin maju SMKN 1 Surabaya, jangan lupa pilih Sabto. Mantap, luar biasa sekali. Satu lagi, ini tambah-tambah saja ya. Closing statement jenengan. SMK Negeri 1 Surabaya memiliki sumber daya manusia yang handal, Setuju. kurikulum yang bagus, dan input Iya. siswa yang kompeten. Bagus. Untuk menunjang itu semua sudah selayaknya memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang unggul dan berkualitas. Kami berkomitmen mendukung penuh program sekolah SMK Negeri 1 Surabaya sebagai sekolah pusat keunggulan pemadanan yang modern dan berkelas, sehingga bisa menjadi sekolah pilihan yang tepat untuk belajar. Luar biasa. Bapak Ibu warga SMK Negeri 1 Surabaya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan salah satu calon wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, Bapak Sabto Agung Nugroho SPD SST. Bapak Ibu jangan lupa nanti tanggal 14 Juni tahun 2024 kita pilih satu calon terbaik. Baik gitu ya. Baiklah, demikian kita akhiri dan kita dukung bagaimana SMK Negeri 1 Surabaya menjadi SMK Negeri 1 Surabaya yang kuat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu keluarga besar SMK Negeri 1 Surabaya, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan calon wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, Bapak Ahmad Solikun MPD. Selamat pagi Pak Solikun. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Cerah sekali Pak Solikun hari ini. Pak Solikun, SMK Negeri 1 Surabaya itu memang betul-betul mengikuti jargon atau slogannya SMK. Yang pertama SMK bisa, yang kedua SMK hebat, dan khusus untuk SMK 1 Surabaya SMK kuat. Pak Solikun, kita memang hebat, kita memang bisa. Kenapa demikian? Karena belum 2 bulan SMK 1 dinyatakan sebagai sekolah pusat keunggulan reguler. Nah, ternyata pagi tadi sudah dapat berita bahwa SMKN 1 Surabaya dinyatakan sebagai sekolah pusat keunggulan pemadanan. Pak Solikun, terkait dengan itu mesti nanti akan ngimbas kepada sarana prasarana. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak Solikun, apa yang mendasari Pak Solikun mencalonkan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana? Ya, silakan. terima kasih atas pertanyaan pertama berkaitan dengan mengapa saya itu mencalonkan diri sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, karena saya ingin bisa lebih bermanfaat dan bisa membantu sekolah ini mewujudkan visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama. Berarti intinya ingin lebih memfokuskan kepada visi misi sekolah. Iya. Baik. Yang kedua Pak Solikun. Oke. Pak Solikun mencalonkan itu kan mesti merasa punya, oh aku iso, oh aku unggul. Nah, menurut Pak Solikun apa unggulnya Pak Solikun? Nah, disinilah ini sebetulnya kalau menurut saya itu pertanyaan yang menjebak gitu loh ya. Menjebak kenapa? Karena setiap manusia sebetulnya siapapun itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu sudah melekat pada diri manusia. Nah, ketika kita misalnya dianggap punya kelebihan oleh seseorang atau oleh orang lain, maka kelebihan itu janganlah menjadi kita sombong. Janganlah menjadikan kita itu mentang-mentang, tapi kelebihan itu
mari kita berdayakan untuk bisa bersama-sama membangun SMK Negeri 1 Surabaya ke depan. Nah, yang bisa menilai kelebihan itu sebetulnya orang lain. Diri kita itu jangan sampai punya merasa lebih, baik itu ilmu ataupun karakter atau yang lain dibandingkan dengan orang lain. Jadi sebetulnya saya merasa belum punya kelebihan apapun, tetapi saya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Wah, hebat sekali calon kita ini. Tapi begini Pak Gun, bukankah kalau kita merasa lebih itu menjadi motivasi internal buat kita Iya, sendiri? betul memang. Tetapi jangan lupa, ketika kita itu merasa lebih, kemudian orang lain itu dianggap selalu mempunyai kekurangan, maka disitulah kita sebetulnya punya kekurangan. Oke, hebat sekali. Pertanyaan yang ketiga, Pak Solihun. Kalau Pak Solihun nanti, kalau ya terpilih menjadi wakil kepala sekolah bidang Sarpras, tentu banyak tugas yang harus dilakukan. Bahkan kadang tugas itu sampai menyeberang batas waktu. Artinya apa? Sudah sore mestinya ada di rumah, ternyata masih ada tugas yang harus diselesaikan terkait dengan urusan Sarpras. Bahkan sudah di rumah pun kadang-kadang harus ada tugas. Nah, gimana Pak Solihun mensikapi itu? Kalau saya itu terus belajar dan belajar. Belajar apa? Satu, saya berusaha belajar untuk bekerja tanpa diperintah. Saya berusaha untuk belajar disiplin tanpa diawasi, dan saya berusaha dengan semangat untuk bertanggung jawab tanpa diminta. Mudah-mudahan dengan ini maka saya bisa memanage waktu, baik waktu saya sebagai pribadi dan waktu saya untuk kepentingan sekolah yang kita cintai ini. Luar biasa. Berarti Pak Solihun nanti akan mengambil konsep kerja ikhlas, kerja keras. Oke. Luar biasa. Baik, Pak Solihun, apa yang Pak Solihun rencanakan untuk SMK Negeri 1 Surabaya dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu yang panjang jikalau Pak Solihun terpilih? Perlu kita ketahui bersama bahwa SMK 1 Surabaya sedikit demi sedikit mulai berbenah, mulai untuk mengevaluasi diri. Yang dulu SMK Negeri 1 Surabaya itu namanya sudah mengaung-ngaung di tingkat internasional mungkin seperti itu, tapi karena keberadaan kita mungkin terlena, kemudian namanya meredup. Nah, untuk supaya nanti SMK Negeri 1 Surabaya bisa kembali jaya pada saat seperti dulu, maka dalam jangka pendek ini berkaitan dengan tugas saya nanti kalau terpilih sebagai wakil kepala sekolah bidang Sarpras, maka saya akan pertama memetakan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh sekolah ini untuk menunjang visi dan misi yang sudah kita tetapkan bersama. Kemudian setelah itu maka kita akan melakukan kegiatan-kegiatan dan melakukan pembenahan-pembenahan di sektor apapun, karena ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Maka
kita bersama-sama dengan tim nanti yang akan kita bentuk betul-betul menyediakan sarana bagi siapapun warga sekolah yang membutuhkan untuk kepentingan, baik itu untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan guru, maupun untuk kepentingan warga sekolah yang lain. Dan untuk jangka panjang, maka sudah barang tentu saya bercita-cita untuk memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang, membantu sekolah ini menuju SMK 1 Surabaya yang lebih maju, lebih berprestasi, dan bisa membanggakan kita semua. Hebat sekali. Saya sambung Pak Solikun ya. Tentu pada saat menjadi waka bidang Sarpras nanti banyak pengajuan bahan, pengajuan alat praktek, pengajuan yang lainnya, atau mungkin bahkan akan ada ada perbaikan dari sekolah yang sifatnya fisik. Bagaimana Pak Solikun mengklasifikasikan mana yang dulu, mana yang atau apa namanya itu ya, memprioritaskan. Nah, bagaimana Pak Solikun nanti memprioritaskan itu? Sudah barang tentu prioritas utama yang nanti akan saya lakukan itu adalah berkaitan dengan satu, pemenuhan kebutuhan proses belajar mengajar baik bagi siswa maupun bagi guru. Karena dengan pemenuhan kebutuhan proses belajar mengajar, ketika siswa itu sudah terpenuhi secara sarananya maupun prasarananya, itu akan lebih enjoy dan lebih bisa mempunyai kemanfaatan yang sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan dari siswa tersebut. Begitu juga guru. Kalau guru itu sudah kita sediakan sarana dan prasarananya, maka secara otomatis dalam mengajar dia tidak usah repot-repot untuk memikirkan bagaimana sarananya itu ada atau tidak, bagaimana mempersiapkannya, tetapi guru bisa lebih fokus untuk memberikan ilmu dan memberikan pendidikan kepada siswa, baik di saat mengajar atau mendidik di kelas maupun ketika mereka melakukan pembelajaran di luar kelas. Berarti inti atau poinnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Begitu. Pak Solikun, sekolah punya visi dan misi. Nah, ini dari sisi panjenengan saja. Visi apa yang panjenengan punya untuk menjadi calon atau untuk menjadi apa namanya ya? Ya salah, visi panjenengan untuk sebagai calon wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Kalau menurut saya sih begini, sebuah organisasi itu harus mempunyai satu visi. Visi itu merupakan tujuan yang kita sepakati bersama untuk dicapai di masa yang akan datang. Nah, semua apa yang kita kerjakan itu sebetulnya harus berfokus dan berpedoman kepada visi yang sudah ditetapkan, disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, misalkan saya sebagai nanti apabila menjadi wakil kepala sekolah bidang Sarpras, maka saya akan membuat sebuah program kerja yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Nah, program kerja saya itu nanti akan saya buat bagaimana saya bisa mendukung
seluruh visi maupun visi yang sudah ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Satu lagi Pak Solikun, closing statement Pak Solikun. Closing statement jenengan atau mungkin mau berpantun disilahkan. Oh, terima kasih. Gini, kalau pantun sih saya bukan pujangga ya, saya bukan seorang seniman, tapi saya akan memberikan statement yang mungkin berguna khususnya pada diri saya sendiri dan berguna kepada warga sekolah semuanya. Statement saya, SMK Negeri 1 Surabaya tidak dibangun dengan kekuasaan. SMK Negeri 1 Surabaya tidak dibangun dengan hanya orang-orang tertentu yang menduduki jabatan. Tetapi SMK Negeri 1 Surabaya dibangun dengan kerjasama dan kolaborasi di antara seluruh warga sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Masih luar biasa sekali. Cukup itu? Atau ada yang ditambahkan lagi? Dari statement yang saya sampaikan, maka tidak boleh ada satu warga sekolah SMK Negeri 1 Surabaya yang merasa superior, yang merasa paling berjasa, tapi semua punya peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan ketika ada hasil dari pembangunan yang sudah diperoleh SMK Negeri 1 Surabaya, maka yang boleh menikmati itu tidak hanya orang-orang tertentu saja, tetapi yang menikmatinya harus seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Mantap sekali. Baiklah, keluarga besar SMK Negeri 1 Surabaya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan calon wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, Bapak Ahmad Solikun MPD. Terima kasih Pak Solikun. Terima kasih. Baiklah, Bapak hormati, jangan lupa ya nanti pada tanggal 14 Juni 2024 kita akan melakukan pemilihan calon kepala SMK Negeri 1 Surabaya bidang sarana prasarana. Kita ikuti semua ya untuk SMK Negeri 1 Surabaya yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah bidang sarana prasarana Bapak Sabto Agung Nugroho SPD SST. Bapak Ibu jangan lupa nanti tanggal 14 Juni tahun 2024 kita pilih
kita pilih satu calon terbaik. Baik gitu ya. Baiklah, demikian kita akhiri dan kita dukung bagaimana SMK Negeri 1 Surabaya menjadi SMK Negeri 1 Surabaya yang kuat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.